أستاذنا الأعظم محمد بن علي
Ya
ذنبي يقيدني والصد يقيدني وقد حملت من الأوزار المقدم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil aqwam, tariqati sayyidina al-imam al-ustadzil azam al-habib Muhammad bin Ali Ba'alawi al-faqihil muqaddam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'lam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukarram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil muazzam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man lillah wa li rasulihi aslam. Amma ba'du. Al-muhtaramun wal muhtaramun, yang kita hormati, kita cintai, dan kita sayangi para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah wa habibih wa sabiyih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat, dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, majelis ta'lim Nurul Muhibbin yang membaca wirid amaliyah tarikah alawiyah berumur 20 tahun. Majelis Nurul Muhibbin ini sampai dengan usia 20 tahun ini tetap berjalan, tidak terlepas daripada dukungan para habaib, khususnya para ulama, para donatur, dan pemerintah daerah serta masyarakat lainnya. Dengan dorongan dukungan itulah majelis kita sampai sekarang masih bisa berjalan. Para muhibbin rahimakumullah, dalam waktu 20 tahun sudah banyak ilmu yang kita pelajari, banyak ilmu yang kita dapati, baik ilmu tauhid, ilmu fikih, maupun ilmu tasawuf. Namun tentunya belum sepenuhnya kita diberi Allah taufik hidayah untuk bisa mengamalkannya itu. Nah, di malam ini, malam 1 Muharram, malam yang mulia, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang diberikan kepada kita melalui majelis ta'lim Nurul Muhibbin ini diberi taufik hidayah untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam waktu 20 tahun ini pula sudah banyak, mungkin kita sudah tidak bisa menghitung lagi berapa banyak jamaah kita, kawan kita yang sudah berdahulu meninggalkan kita, berpulang ke rahmatullah. Nah, untuk itu kita meyakini bahwa mereka-mereka yang telah mendahului kita itu setiap malam Selasa mereka dapat kiriman dari kita. Mereka akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita selalu mendoakan kepada kawan-kawan kita, jamaah yang semajlis dengan kita, selalu kita doakan agar mereka diampuni Allah dosa-dosanya dan diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Dan pada malam ini pula kita membaca surah 4 yang mana pahalanya mudah-mudahan disampaikan Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada Al-Habib Al-Imam Al-Ustadzil Azam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kemudian kepada Ustadzuna Al-Syekh Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus, dan kepada ayahanda kami Kiai Haji Ahmad Mughni bin Ismail, dan kepada Ustaz Haji Muhammad Yahya bin Muhammad Saleh, dan kepada seluruh jemaah yang lainnya. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffazati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أثابكم الله. Para muhibbin rahimakumullah. Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam Al-Ustadzul A'zam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibu Mirbad bin Ali Khalaqasam bin Alawi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Imam Al-Husain bin Imam Ali wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah silsilah keturunan beliau. Jadi faqih muqaddam itu kalau diurut dari silsilah 17, urutan yang ke-17 dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab manaqib beliau dijelaskan di sana wulida sanata arba'in wa sab'in wa khamsimi'ah di Madinati Tarim. Imam Faqih Muqaddam itu dilahirkan pada tahun 574 Hijriah di kota Tarim. Di situ beliau lahir. Tafaqqaha bil allamah Abdullah bin Abdurrahman Ba'ubaid wa akhadha al-usul anil Imam Ali bin Muhammad bin Marwan wa akhadha at-tafsir wal hadis an Sayyid Ali bin Muhammad wa akhadha at-tasawwuf wal haqa'iq an ammi Alawi bin Muhammad sahibi Mirbad wa ta'addaba bi abihi
Ali bin Muhammad sahibu Mirbad wa hafizal Quran wa bari'a fil ulum. Al-Faqih Muqaddam ini beliau belajar ilmu fikih dengan seorang yang bersangatan alim, Abdullah bin Abdurrahman Ba Ubaid. Kemudian beliau belajar lagi ilmu usul daripada Imam Ali bin Muhammad Ba Marwan, dan belajar tafsir dan hadis dari Sayyid Ali bin Muhammad, dan belajar tasawuf dan hakikat daripada paman beliau Alawi bin Muhammad sahibu Mirbad, dan beliau belajar adab dengan bapak beliau sendiri Al-Imam Ali bin Muhammad sahibu Mirbad. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan beliau telah hafal Al-Quran dan menguasai, mendalami dalam berbagai macam ilmu agama. Nah, di dalam keterangan tersebut ada beberapa hal yang kita ambil, bahwa beliau itu belajar ilmu dari banyak guru. Fikih guru ini, tafsir ilmu ini, usul guru ini. Tetapi dalam belajar adab beliau langsung kepada orang tua beliau sendiri, Imam Ali bin Muhammad sahibu Mirbad. Nah, kenapa adab ini langsung diajarkan oleh ayah beliau sendiri, tidak dari guru yang lain? Karena adab ini adalah merupakan intinya ilmu pengetahuan. Adab ini merupakan kuncinya ilmu pengetahuan. Setiap orang yang beradab itu pasti berilmu. Setiap orang yang berilmu belum tentu beradab. Orang alim belum tentu beradab. Tetapi kalau beradab itu pasti orang alim. Dan di kalangan habaib itu pelajaran adab ini mesti turun-temurun, orang tua ke orang tua ke orang tua, sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sampai kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka biasanya tidak membiarkan anak-anaknya diajari adab oleh orang lain. Mesti langsung diajar, dididik tentang adab ini dari orang tuanya sendiri. Para muhibbin rahimakumullah, adab itu yang dimaksud ini adalah isti'malu ma yuhmad qawlan wa fi'la. Adab itu artinya menggunakan sesuatu yang terpuji, baik itu perkataan atau perbuatan. Itu yang dimaksud dengan adab. Bagaimana adab kita terhadap Allah, bagaimana adab kita terhadap ulama, bagaimana adab kita dengan orang tua, bagaimana adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana adab kita dengan istri kita, bagaimana adab istri dengan suaminya, bagaimana adab kita dengan kawan sahabat kita, bagaimana adab kita terhadap anak kita sendiri. Nah, bagaimana adab kita dengan pohon, bagaimana adab kita dengan batu, bagaimana adab kita dengan pakaian kita. Nah, itu merupakan inti dari ilmu. Nah, oleh karena itu biasanya adab ini diajarkan oleh orang tuanya langsung kepada anaknya, anaknya kepada anaknya lagi sampai seterusnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seseorang tidak akan bisa mencapai satu ketinggian martabat baik di sisi Allah atau di sisi manusia kalau orang ini tidak punya adab. Dia akan dibenci, dia tidak akan disenangi. Man tarakal adab yujibut tarat. Orang yang tidak beradab itu berhak untuk diusir, dijauhkan. Kalau kita tidak punya adab, kita akan dibenci oleh teman kita sendiri,
dibenci oleh orang tua kita sendiri, dibenci oleh tetangga kita sendiri, bahkan oleh anak sendiri. Kalau kita tidak punya adab itu. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, adab inilah merupakan kuncinya atau inti dari segala ilmu agama ini. Sampai ada istilah perkataan para salaf, sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Melaksanakan adab itu lebih baik daripada melaksanakan perintah. Melaksanakan adab lebih baik daripada menjunjung perintah. Satu contoh misalnya, kalau kita berruku di hadapan guru itu kada beadab. Kada beadab. Kalau murid nih berruku di hadapan guru itu kada beadab. Lalu ujar si guru lawan muridnya, "Jam berruku, yuk berruku, silahkan berruku." Nah, kan perintah guru nih. Nah, ujar guru, "Ayo berruku silahkan." Ini perintah guru supaya berruku. Tapi kalau aku berruku kada beadab. Nah, lebih baik kada usah mengindahkan perintah guru itu, tinggalkan meruku. Nah, jadi menjunjung, melaksanakan adab itu lebih utama daripada melaksanakan perintah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sesuatu yang sifatnya ibadah tapi dilaksanakan dengan tanpa adab bukan mendatangkan pahala, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah, tetapi dilaksanakan dengan tidak beradab, bukan mendatangkan pahala, bisa mendatangkan kebencian Allah. Misal kita berzikir la ilaha illallah, itu kan ibadah. Tapi kalau kita berada di tempat yang kotor, di dalam jamban misalnya, ini tempatnya kada mengizinkan. Kalau kita ucap la ilaha illallah tidak beradab, bukan berpahala, tapi justru sebaliknya. Nah, jadi itu pentingnya adab ini. Kenapa orang tuh kada katuju lawan seorang kada beadab. Jaka beadab, jangankan manusia, binatang katuju. Binatang katuju. Orang ahli maksiat tapi dia beradab lebih disukai Allah daripada ahli taat tapi tidak beradab. Nah, jadi itu maksudnya wa ta'addaba bi abih. Faqih muqaddam ini belajar ilmu adab itu langsung dengan bapaknya sendiri, Al-Imam Ali bin Muhammad sahibu Mirbad. Para muhibbin rahimakumullah, dari keterangan ini jelas bahwa Al-Faqihul Muqaddam ini adalah seorang yang alim. Dan memang alim itu merupakan syarat wilayah, syarat kewalian. Ada mungkin orang wali jahil. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, "Mattakhazallah min waliyin jahil wala ittakhazahu la'allamah." Allah tidak akan mengangkat seorang wali jahil. Jikalau dia jadikan wali, la'allamah, diajari ilmu terlebih dahulu. Nah, contohnya belajar fikih dengan guru ini, tauhid dengan guru ini, tafsir guru ini, hadis guru ini, lalu beliau menjadi seorang waliullah, menjadi salah satu kekasih Allah yang terkenal di dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang punya pangkat wilayah disebut wali. Orang yang punya pangkat wali itu siapapun bisa. Syaratnya tadi pertama berilmu. Dari kalangan ilmuwan ada orang yang jadi wali seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dari kalangan ahli ibadah banyak yang jadi waliullah. Dari kalangan
pejabat pemerintah banyak yang jadi waliullah, di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Dari kalangan pengusaha banyak yang jadi waliullah, di antaranya Yunus bin Ubaid yang terkenal. Dari perempuan banyak yang jadi waliullah, Sayyidah Nafisah Rabi'atul Adawiyah banyak. Jadi kewalian ini selalu dibuka oleh Allah sampai hari kiamat. Siapa yang ingin hendak jadi wali, terbuka. Syaratnya satu, alim. Artinya belajar agama. Kada tentu mengajar, kada tentu. Yang penting alim, belajar. Nah, itu syarat pertama. Ditambah lagi rukunnya ada dua, yaitu pertama, seluruh anggota zahir tubuhnya ini tunduk kepada syariat Allah. Dan yang kedua, hatinya tenggelam dalam makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiga hal itu syaratnya untuk memegang jabatan wilayah kewalian itu. Pertama, berilmu, tahu rukun wudu, tahu sembahyang, tahu rukun puasa, tahu masalah ini itu, jual beli apa mengerti. Dan yang kedua, seluruh anggota tubuh yang zahirnya tunduk kepada syariat Allah. Kemudian hatinya tenggelam dalam makrifat kepada Allah. Nah, kayak apa contoh orang yang tenggelam hatinya dalam makrifat itu? Contohnya, dia kalau dipuji kada tersanjung, dicela dia kada akan merasa rendah. Artinya dipuji kada suka, dicela dia tenang, dikritik biasa, dipuji biasa. Karena hatinya musyahadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipandangnya bahwa itu semua adalah merupakan fi'lun min af'alillah. Nah, ini contoh orang yang hatinya tenggelam dengan ma'rifat kepada Allah. Silahkan puji setinggi langit, kada berubah. Dicaci maki, dikritik, kada berubah. Nah, kalau kita demikian, itu sudah ada satu macam kelakuan atau akhlak orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, karamat faqih muqaddam. Nah, karamat artinya hal-hal istimewa yang diberikan Allah, la tuhsa, kada terhitung banyak pada karamat sidin ini. Cuma dari sekian karamat sidin itu yang paling istimewa hanya satu, adalah al-istiqamah. Nah, ini istiqamah. Kada semua orang wali diberi Allah istiqamah ini. Kada semua orang wali diberi Allah istiqamah ini. Istiqamah itu apa? Selalu dalam keadaan takwa dalam kondisi apapun. Selalu dalam keadaan takwa dalam keadaan apapun. Dia susah, takwa kepada Allah. Dia kaya, takwa kepada Allah. Dipuji, tetap dia takwa kepada Allah. Dicela, tetap dia takwa kepada Allah. Sihat, dia takwa kepada Allah. Sakit, takwa kepada Allah. Apapun keadaan, takwanya kepada Allah tidak bergeser daripadanya. Nah, ini istiqamah. Nah, itu karamat. Itu karamat. Kalau orang umum biasa kalau dipuji suka, dikritik sedikit sari, itu orang umum. Banyak berduit bisa lupa kepada Allah, atau kada berduit bisa lupa kepada Allah. Nah, itu orang umum, orang yang tidak diberi Allah istiqamah. Kalau dapat istiqamah, ya tadi, selalu dalam keadaan takwa, dalam keadaan apapun. Itu karamat yang paling besar yang ada pada diri Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tuwfi Al-Faqih Al-Muqaddam lailatul Jumu'ah 30 min Dzulhijjah. Wafat Imam Faqih Muqaddam ini malam Jumat 30 Dzulhijjah tahun 653. Umur beliau 79 tahun. 79 tahun. Jadi sekarang ini haulnya sudah haul yang ke-781.
haul yang ke-781. Para waliullah walaupun sudah sekian hidupnya, sekian meninggalnya, tetap diingat. Orang masih ingat 100 tahun sudah haulnya, ini haul yang ke-200, haul yang ke-781, orang masih ingat. Kalau orang kada wali 3 tahun kada ingat lagi haulnya. Kuitannya kita kada ingat. Abah ini haul yang keberapa sudah jar? Abah seorang kada ingat. Tapi kalau orang wali haul 1000 tahun masih ingat. Satu bukti bahwa itu tanda sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Itu karamah mereka. Beliau wafat meninggalkan 5 orang putra, 5 orang anak laki-laki. Di antara 5 orang itu ada 3 orang yang keturunannya sampai sekarang masih ada, dan 2 orang yang keturunannya sudah habis. Yang 2 orang itu Abdurrahman dan Abdullah. Ini punya anak 1 Muhammad kemudian wafat. Abdullah pun punya anak 1 wafat, habis keturunannya. Keturunan Faqih Muqaddam yang ada sampai sekarang itu dari Alawi, dari Ali, dan dari Ahmad. Yang mana keseluruh anak beliau ini kulluhum seluruhnya min awliyaillahi ta'ala, termasuk waliullah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita memperingati haul kematian, wafatnya seorang waliullah, itu adalah merupakan bukti bahwa kita cinta kepada kekasih Allah. Cinta kepada kekasih Allah bagian dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada kekasih Allah bagian dari cinta kepada Allah. Nah, kita sebut nama beliau, kita peringati wafatnya, kita sebut anak-anaknya, kita sebut gurunya, tiada lain karena cinta kita kepada beliau. Dan mudah-mudahan cinta itu membawa kita bersama beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Almar'u ma'aman ahab. Rasulullah bersabda, seseorang itu di akhirat kelak serta orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kekasih Allah, di akhirat kita kelak bersama mereka. Nah, itu yang kita harapkan dari peringatan-peringatan haul para wali ini, agar kita di akhirat kelak bergabung, bisa dikumpulkan dengan mereka itu. Nah, kemudian kita ingat bahwa malam ini malam 1 Muharram, tahun baru Hijriah. Di situ ada di surah kita baca doa awal tahun, akhir tahun sudah. Nah, mestinya awal tahun, akhir tahun kita baca habis asar. Nah, maghrib kita baca doa awal tahun. Nah, doa awal tahun itu intinya adalah bahwa kita pada malam hari ini, malam 1 Muharram, kita kembali untuk menanamkan tikat di dalam hati. Tikatnya apa dalam hati? Bahwa tahun yang akan datang ini tahun lebih baik dari tahun yang dulu. Arti lebih baik itu bukan tambah kaya, bukan tambah sihat, bukan itu maksudnya. Maksudnya lebih baik di situ adalah bahwa tahun yang akan datang ini kedudukan kita di sisi Allah makin tinggi, itu maksudnya. Kelas kita di sisi Allah tahun akan datang mudah-mudahan lebih tinggi dari tahun yang kemarin-kemarin itu. Jangan sampai sama, apalagi mundur. Nah, hendaknya kita makin tua makin dekat kepada Allah, makin tua makin dekat kepada Allah, makin tua makin jauh dunia kita tinggalkan dari hati kita. Makin tua makin mendekati kepada akhirat. Hendaknya kita makin dekat, makin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai malam hari ini kita menanamkan tikad, memperbaiki diri lebih baik daripada tahun yang akan datang. Menambah amaliyah, baik kualitasnya, kuantitasnya ditambah, sehingga kedudukan kita lebih dekat lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, sebelum kita akhiri pengajian kita malam hari ini, kita mengucapkan terima kasih kepada para
penyumbang nasi bungkus dan lain-lainnya untuk memperingati haul Fakih Muqaddam ini. Semoga apa yang mereka sumbangkan dapat digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما